Ketika kita bicara mengenai strategi pembelajaran kooperatif learning, maka kita harus membuat kelompok kerja bagi siswa-siswi kita. Yang selanjutnya, prosedur pembelajaran kooperatif terdiri atas 4 tahap, yaitu yang pertama, penjelasan materi, yang kedua, belajar dalam kelompok, yang ketiga, penilaian, yang keempat, pengakuan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran kooperatif Al-Quran Hadis. Sekaligus join kolaborasi dengan seorang mahasiswi yang cantik, enak dipandang mata, yang mempunyai prestasi yang bagus di bidang akademik, sehingga dijadikan sebagai mahasiswa teladan di perguruan tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah. Saya kuliah di STAI Sushasia. Dan jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan Anda untuk mendalami tentang strategi pembelajaran kooperatif di mata kuliah strategi pembelajaran Al-Quran Hadis. Dan bila ada kelebihan rezeki, silakan membeli buku saya yang diterbitkan oleh Farha Pustaka yang ada 11 strategi pembelajaran Al-Quran Hadis yang bisa diterapkan oleh para ustadz wal ustazah, para guru-guru di lingkungan madrasah dan di lingkungan sekolah-sekolah untuk mempertajam tentang pengajaran bagi guru-guru, dan untuk harga tidak mahal, sesuai dengan saku. Itu langsung kita ke materi. Cek cus. Like, share. Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Ketika kita bicara mengenai strategi pembelajaran kooperatif learning, maka kita harus membuat kelompok kerja bagi siswa-siswi kita. Siswa-siswi kita yang mempunyai kekurangan bisa bergabung dengan siswa-siswi yang mempunyai kelebihan, sehingga semangat pembelajarannya menjadi satu karena terbantukan oleh siswa-siswi yang mempunyai kelebihan di dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kooperatif learning ini mengedepankan bagaimana mengadakan kolaborasi antara satu siswa dengan siswa yang lain, dijadikan sebuah kesatuan yang akan membawa dampak yang positif untuk meningkatkan prestasi akademik di dalam proses pembelajarannya. Karena ketika dua orang bergabung, maka tenaganya akan menjadi super powernya. Dan apabila 3 orang, 4 orang, sampai 5 orang di dalam kelompok, maka
akan muncullah ide-ide gagasan-gagasan yang terbaru di dalam menyelesaikan proses pembelajaran dengan singkat dan padat, sehingga diharapkan dengan pembelajaran cooperative learning ini menjadikan siswa-siswi mempunyai prestasi yang gemilang dan terbilang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh guru, bahkan meningkat sangat signifikan di dalam proses pembelajarannya. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui tahap-tahapnya bagaimana proses strategi cooperative learning, kita dengarkan presentasi tugas kuliah dari mahasiswi kita berikut ini. Menurut Salvin, mengemukakan bahwa comparative learning adalah suatu model pembelajaran yang mana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih semangat dalam belajar. Yang B, menurut Anita Lee, comparative learning adalah pembelajaran gotong royong yang mana sistem pembelajarannya memberi kesempatan peserta didik untuk bekerja sama dengan peserta yang lain dalam tugas yang berstruktur tugas telah ditentukan. Yang C, menurut Aziz, comparative learning merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa untuk bekerja secara kolaboratif dan mencapai tujuan. Yang selanjutnya, prosedur pembelajaran kooperatif terdiri atas 4 tahap, yaitu yang pertama, penjelasan materi, yang kedua, belajar dalam kelompok, yang ketiga, penilaian, yang keempat, pengakuan tim. Tahap-tahap strategi pembelajaran komparatif Al-Quran Hadis. Setiap anggota kelompok, siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya. Setiap anggota kelompok, siswa harus mengetahui bahwa semua anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama. Setiap anggota kelompok siswa harus membagi tugas dan bertanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya. Setiap anggota kelompok akan dikenai evaluasi. Setiap anggota kelompok berbagi kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya. Setiap anggota kelompok akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kelompok komparatif. Yang selanjutnya, langkah-langkah dalam model mempelajari kooperatif. Yang pertama, menyampaikan tujuan motivasi kepada siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar. Yang keempat, membimbing kelompok belajar. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, memberikan penghargaan. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran kooperatif Al-Quran Hadis. Yang pertama, kelebihan strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, melalui strategi pembelajaran kooperatif, siswa tidak menggantungkan pada guru tetapi menambah kepercayaan sendiri. Yang kedua, strategi pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan. Yang ketiga, strategi pembelajaran kooperatif dapat membantu siswa untuk menghargai orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. Selanjutnya, strategi pembelajaran kooperatif merupakan strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial. Yang selanjutnya, strategi pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan
kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahaman sendiri. Strategi pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kemampuan siswa yang mengolah informasi. Yang terakhir, interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan berpikir. Yang selanjutnya, kelemahan strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Yang kedua, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Yang ketiga, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang dibahas meluas, sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang lain yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, saat diskusi terkadang didominasi seseorang. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif, bisa menjadi tempat mengobrol atau menggosip. Itulah strategi pembelajaran cooperative learning yang bisa membantu seorang guru memecahkan persoalan-persoalan pada siswa-siswi kita, sehingga dengan adanya kerjasama yang intens di antara beberapa siswa dapat menghasilkan prestasi akademik yang sesuai diharapkan oleh seorang guru, dan siswa tersebut menjadi siswa yang berprestasi. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah fassabil kharas wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.